Pulang aja saat itu, tapi takut. Ande Om tahu, aku juga sangat mencintai Om, tuturnya. Tatapan matanya tak menyiratkan kebohongan sama sekali. Sebelum ke episode selanjutnya, support dengan kritik dan sarannya tulis di komentar. Terima kasih. Aku tersenyum senang mendengar ungkapan hati Anita. Aku menyentuh wajah imutnya, ku kecup bibirnya lembut, lalu aku memeluknya erat. Bangun untuk beres-beres, lalu memasak, mencuci pakaian, dan menyiapkan keperluan kantorku. Walaupun dia seorang pelajar, tapi dia tak pernah lalai dalam melayani kebutuhanku. Aku sangat beruntung memiliki dia, hingga aku sering berpikir andai dulu aku tak menikahi dia, pastilah hidupku takkan berwarna seperti sekarang ini. Karena, harus kuakui, sejak kehadiran Anita hidupku berubah 180 derajat. Tak hanya cantik secara fisik, Anita juga bisa dibilang cantik secara batinnya. Anita datang dengan secangkir kopi di tangannya, meletakkannya di atas meja. "Makasih sayang," ucapku senang. "Sama-sama Om," sayang jawabnya. Aku menarik tangan Anita agar duduk menemaniku. "Om, maaf ya, gara-gara aku, Om jadi harus pulang sebelum waktunya." Anita meminta maaf karena menyebabkan aku harus pulang meninggalkan pekerjaan yang belum selesai. "Bukan salah kamu, memang saya pengen pulang kok," jawabku bohong. Aku tak mau Larissa merasa jika dirinya menjadi sebab akibat kepulanganku. "Om, boleh tanya?" Anita menyandarkan kepalanya di dadaku. "Tanya apa?" Aku balik bertanya. "Orang tua Om di mana? Apa masih ada?" Dia menanyakan tentang orang tuaku. Benar juga, sejak menikah aku tak pernah menceritakan tentang orang tuaku padanya. Dia pasti sangat penasaran karena tak pernah bertemu mereka. "Saya nggak punya orang tua lagi, saya yatim piatu sejak kuliah," jawabku. Aku sedikit sedih jika mengingat mendiang kedua orang tuaku. "Jadi, Om yatim piatu juga?" tanyanya. "Iya, sama kayak kamu," jawabku. "Maaf ya, aku kira masih ada gadis manisku meminta maaf." "Kenapa minta maaf? Gak salah kok," jawabku santai. "Makamnya di mana? Kalau dekat, aku bisa ziarah ke makam mereka. Aku pengen ketemu mereka." Anita ingin tahu. "Makamnya ada di Es Bintang di Go Hills. Nanti kita ke sana ya. Kalau saya ada waktu, aku memberikan janji padanya." "Oke," Anita mengacungkan jempol dan mengedipkan satu matanya. "Ah, manis sekali kamu, Sa." "Om, memangnya Om orang mana sih? Kok Om kayak orang barat?" Anita mengganti topik pertanyaan. Aku menatap gadisku. Kenapa dia sangat ingin banyak tahu? "Saya asli Indonesia kok. Cuma memang orang tua saya asalnya dari Inggris. Mereka pindah ke Indonesia sejak tahun 1989. Awalnya, mereka pindah karena Daddy punya bisnis yang berkembang pesat di negara ini. Karena gak mau pulang pergi terus dengan jarak yang sangat jauh, akhirnya mereka menetap di negara ini. Di tahun 1990, Mommy melahirkan seorang anak perempuan, yaitu kakak saya. Tapi dia meninggal saat usia 6 bulan. Katanya karena sakit paru-paru. Lalu, tahun 1994 saya lahir. Setelahnya, Mommy gak pernah hamil dan punya anak lagi, sehingga saya hanya jadi anak tunggal. Aku bercerita panjang lebar tentang kisah orang tuaku. "Jadi, Om memang orang Indonesia tulen ya, walaupun mukanya bule?" Anita bertanya lagi. "Ya, gitu deh." Aku mengangkat kedua bahuku. Pantas aja, waktu pertama kali ketemu, aku kira Om warga asing, karena Om bulat, badan Om juga tinggi kekar kayak orang barat kebanyakan rambut. "Dasar kamu, memangnya kalau rupa kita bulat, itu artinya kita orang barat?" Om juga sedikit pirang, tahunya orang asli dalam negeri, tapi bibit barat. "Hehe," Anita cengengesan. Aku mengenyitkan dahiku heran. Pemikiran Anita aneh. Di sana saya banyak ketemu anak-anak yatim piatu yang malang, mereka masih kecil-kecil. Waktu itu, saya juga secara nggak sengaja lihat kegiatan mereka selama di panti asuhan. Anak-anak itu salat dan mengaji bersama, dengar mereka mengaji. Tiba-tiba saya merasa sesuatu yang berbeda
Rasanya adem dengan suara mereka. Setelahnya, di sekolah pun teman-teman banyak yang muslim. Saya sering ikut mereka saat mereka salat. Hingga akhirnya, saya tertarik dan menjadi muslim sampai sekarang. Aku menceritakan tentang keyakinanku. Kalau Anita berkata, "Oh cukup panjang, memangnya kenapa tanya itu?" Tanyaku kepo. "Enggak, soalnya nama orang barat." Hehehe, Anita kembali cengengesan. "Nama kamu juga Anita? Kayak nama orang Tionghoa, taunya orang Jawa?" Hahaha, aku mengejek Anita dengan tawaku yang renyah. "Ish, ngebelin." Anita merengek, tak mau aku mengejeknya. "Habisnya mulai duluan sih." Hahaha, aku tertawa semakin kencang ketika melihat wajah cemberut Anita. "Mommy dan Dede kapan wafat?" Tanyanya, kalau nggak salah sekitar 4 tahun lalu. Waktu saya baru mulai berkarir di dunia bisnis. Aku mengingat-ingat. "Oh lagi?" Dia hanya menjawab, "Oh panjang. Kamu ini banyak tanya deh. Memangnya cita-cita kamu mau jadi wartawan?" Tanya heran. Kenapa Anita sangat bawal? "Enggak, memangnya nggak boleh? Kan aku juga pengen tahu silsilah keluarga suamiku," jawabnya mendelik. "Aneh aja. Pertanyaan kamu banyak banget soalnya," timpalku sambil kembali membuka koranku. "Om aja yang kaku, nyebelin." Anita bangkit dan pergi dengan menghentak-hentakkan kakinya. Dia sepertinya kesal padaku. Padahal aku hanya bercanda loh. Dasar perempuan, memang sulit dimengerti. Malamnya masuk ke ruang kerjaku, membawakan teh panas yang aku minta tadi. Anita menyajikannya di atas meja kerjaku. "Makasih sayang," ucapku sambil tetap fokus pada berkas-berkas di depanku. "Sama-sama sayang," jawabannya. Larissa kemudian meletakkan kartu ATM milikku di depanku. Kartunya aku balikin. "Gak dipakai kok," ucapnya. "Kenapa gak dipakai? Isinya kosong." Tanyaku iseng. "Gak tahu, aku gak pernah pakai kartunya. Soalnya kan uang yang om kasih masih ada. Terus aku juga gak kemana-mana. Kempingnya kan gak jadi 3 hari jelasnya." "Iya, kamu bisa pakai kapanpun kamu mau. Toh saya masih ada kartu lain." Aku menyodorkan kembali kartu itu padanya. "Gak mau. Aku lebih suka dikasih uang kas daripada harus ambil sendiri. Aku gak mau nanti isinya habis terus aku disalahin." Anita menolak. Dia tak mau memegang kartu ATM-ku lagi. "Memangnya kamu pikir saya pelit? Kamu bisa pakai uangnya sesuka kamu. Kalau habis ya nggak apa-apa. Tinggal diisi lagi," jawabku santai. "Gak mau. Pokoknya ambil lagi." Anita tetap menolak. Entah dia belum dewasa atau memang terbiasa sederhana, sehingga menolak diberikan kartu ATM berisi tabungan yang tak sedikit ini. Padahal, jika wanita lain, pastilah akan kegirangan dan menghabiskan seluruh uangnya untuk berbelanja. Aku mengambil kartunya dan memasukkannya ke dalam dompetku. Aku menuntun tangan Anita untuk duduk di pangkuanku. Anita kini duduk menghadap padaku. Dengan mengangkangi aku yang duduk di atas kursi. "Om, hubungan suami istri itu seperti apa?" Anita melingkarkan kedua tangannya di leherku, lalu bertanya dengan wajah polosnya. "Maksudnya, seks?" tanyaku. Anita mengangguk. "Bukannya kamu bilang udah ngerti? Malah aku yang jadi bingung sekarang." "Enggak ngerti, cuma tuh cewek sama cowok tidur berdua telanjang," jawabnya polos. "Lah, kamu tahu itu dari mana?" tanyaku lagi. "Di film-film romansa, kan ada tuh adegan di mana mereka tidur sama cowoknya nggak pakai baju. Terus nantinya si cewek hamil," jawabnya lagi. "Klak." Aku menepok jidatku kencang. Tak percaya jika Anita hanya tahu sebatas itu. Aku kira saat dia mengatakan jika dia sudah mengerti tentang seks, maka dia tahu seperti apa seks itu sendiri. "Kenapa?" tanyanya heran. Saat melihat aku menepok jidat, "Gak sesederhana itu Anita. Hubungan seks bukan cuma tidur gak pakai baju aja. Ada tata cara yang harus dilakukan untuk bisa dibilang seks," jawabku. "Terus, kayak gimana?" dia bertanya lagi. "Kamu masih bocah, gak usah tanya soal itu dulu. Udah saya bilang nanti saya ajari kalau kamu udah lulus," jawabku kesal. Pertanyaannya membuatku frustasi saja. "Is, om kok gitu? Harusnya jelasin dong biar aku ngerti." Anita merengek. "Iya, tapi gak sekarang. Lebih baik kamu gak ngerti apa-apa dulu, belum waktunya," jawabku ketus.
Jangan galak-galak dong. Om jelek kalau marah, kayak bapak-bapak. Anita memonyongkan bibirnya padaku. Tanpa kamu bilang mirip bapak-bapak pun, saya emang udah kelihatan tua. Karena kamu selalu panggil saya Oma. Jawabku sebal. Anita terkekeh, seolah aku memang lucu baginya. Anita kemudian menyandarkan tubuh dan kepalanya di dadaku. Om, boleh tidur di sini? Tanyanya, mengelus halus dada bidangku. Tidur aja. Saya masih ada kerjaan soalnya aku mengizinkan dia tidur di pangkuanku. Anita menenggelamkan wajahnya di dadaku, memeluk erat pinggangku, lalu memejamkan mata. Sementara aku kembali sibuk dengan pekerjaan yang masih menumpuk. Lakan ku biarkan Anita tidur seperti seorang anak yang tengah digendong ayahnya. Sudah lama sekali aku duduk dengan memangku Anita yang tidur nyenyak di pangkuanku. Kakiku juga sudah mulai pegal. Aku melirik jam weker di depan meja kerjaku yang selalu aku sediakan untuk pengingat waktu jika aku kerja larut malam. Sudah pukul 02 menit. Lantas saja mataku sudah sangat mengantuk. Aku merapikan berkas-berkas yang telah selesai ku kerjakan, bangkit berdiri tanpa melepas tubuh Anita yang menggantung padaku. Aku memangkunya seperti anak kecil, membawanya ke kamarku dan menidurkannya. Aku tak lupa menyelimutinya, lalu mengecup keningnya mesra. Si cerewet, gumamku pelan. Aku tersenyum melihat wajah polosnya saat tertidur. Aku juga ingat pertanyaan-pertanyaan konyolnya sejak pagi. Tunggu, Rio memanggilku dari belakang ketika aku hendak masuk ke perpustakaan. Aku tak peduli, aku terus melangkah tanpa menghiraukannya. Dia berlari ke arahku dan aku terus berjalan ke arah perpustakaan. Rio berhasil menghentikan langkahku. Tangannya memegang pergelangan tanganku. Kenapa kamu hindari aku terus? Kamu masih marah soal di perkemahan itu? Tanya Rio. Lepasin pintaku pelan. Aku tak ingin dia menyentuhku lagi. Aku minta maaf kalau kejadian malam itu bikin kamu marah. Aku benar-benar hilaf. Rio meminta maaf padaku dengan tulus. Aku udah maafin kamu, tapi tolong jangan dekati aku lagi. Jujur aja aku gak suka cowok yang nyosor begitu. Kesannya kayak aku tuh cewek murahan. Aku melepaskan tangannya. Tapi itu kan hal yang wajar. Rata-rata anak muda melakukannya. Malah ada yang lebih dari itu. Kamu ini aneh, bukannya kamu juga suka aku? Rio mengatakan hal semacam itu, seolah hal yang dilakukannya padaku adalah hal yang lazim. Padahal aku tak suka sama sekali, meskipun aku menyukai Rio. Tapi aku istri Om Rafli, hanya dia yang berhak menyentuhku. Udah cukup ya, aku gak mau kenal lagi sama kamu, jangan pernah dekati aku lagi. Pintaku tegas. Lalu aku pergi ke kelasku. Tak jadi ke perpustakaan, aku malas melihat Rio lagi. Aku masuk ke kelasku dengan wajah kesal. Pastilah seperti itu, karena teman-teman melihatku dengan tatapan heran. Aku duduk di bangkuku tanpa berkata pada Imelda ataupun Zulaiha. Aku benar-benar benci Rio, aku benci dia. Kamu kenapa Tanya Imelda yang duduk sebangku denganku. Gak apa-apa, cuma lagi beta aja, jawabku malas. Hei, kalau ada masalah cerita dong. Kamu berantem sama Rio? Tanyanya lagi. Mel, tolong jangan sebut namanya lagi di depanku ya. Please, pintaku. Oke. Imelda mengiyakan tanpa berani bertanya lagi. Sepertinya dia mengerti jika aku sedang bad mood. Keluntang ponselku mendapat pesan chat masuk. Kamu bisa nggak datang ke kantor saya? Bawain makan siang, saya nggak akan sempat keluar soalnya. Om Rafli mengirimiku pesan semacam itu ke kantornya, tapi kan dia tak mempublikasikan hubunganku dengannya. Bukannya aneh kalau aku datang membawakan bekal makan siang untuknya dengan memakai seragam sekolah. Tapi aku malu, Om, balasku. Malu kenapa? Tanyanya. Ya, malu. Aku kan masih pakai seragam sekolah. Masa aku ke kantor Om pakai seragam sekolah? Balasku, pulang dulu dong sayang. Ganti baju, dandan yang cantik. Pokoknya ndak boleh nolak. Kamu harus datang, saya Sherlock ya. Balasnya tak mau ditolak. Om Rafli kemudian mengirimkan lokasinya. Aku mendengus kesal. Kenapa maksa sih?
Aku malu jika harus bertemu dengan orang-orang kantor. Mereka pasti menatapku aneh. Tapi, aku tak bisa menolak keinginan suamiku. Mau tak mau aku harus datang. Kasihan juga jika dia tak makan siang. Aku bergegas pulang dengan naik taksi. Untungnya hari ini aku tak ada jadwal ekskul. Jadi aku bisa pergi kantor Om Rafli. Setibanya di rumah, aku segera memasak tanpa mengganti seragamku. Niatnya aku akan mandi setelah masak, agar tak bau lagi. Cukup sibuk juga aku menyiapkan bekal makan siang untuk suamiku. Harus cepat, dia pasti sudah menungguku dengan perut keroncongan. Karena terlalu buru-buru. Aku malah mengiris jariku sendiri ketika sedang mengiris bawang. Ah, perih gumamku. Luka di tanganku cukup dalam, darahnya juga terus mengucur. Aku mencuci darahnya agar tak mengenai masakanku. Lalu aku membalutnya dengan plester luka. Selesai memasak, aku langsung mandi dan berpakaian, lalu menyisir rambutku rapi. Tak lupa, aku memakai parfum strawberry kesukaan suamiku itu. Setelah siap, aku keluar dari rumah dengan membawa bekal makan siang yang kumasak tadi. Aku naik taksi dan meminta sopir untuk mengantarkan aku ke alamat kantor Om Rafli. Ini untuk pertama kalinya aku bepergian sendiri. Sebelumnya, aku selalu menunggu Om Rafli. Baik itu akan pergi ataupun pulang. Tapi, untuk sekarang, aku memang sudah harus belajar segalanya sendiri. Aku tak boleh terus bergantung padanya. Jarak ke kantor Om Rafli tak begitu jauh. Hingga tak membutuhkan waktu lama. Aku sudah tiba di depan gedung kantor Om Rafli. Gedungnya besar dan tinggi. Entah ada berapa lantai. Aku terlalu malas untuk menghitung jumlah lantai gedung itu. Mobil dan motor berjajar dengan rapi di parkiran yang terletak di depan gedung itu. Di luar gedung sepi, sepertinya mereka masih berada di dalam. Bergulat dengan pekerjaannya. Aku melangkah ke teras depan gedung itu, satpam penjaga menghadangku. Mau kemana, Dik? Tanyanya. Klaim anu. Saya mau ketemu pemilik kantor ini, jawabku gugup. Pak Rafli. Tanyanya. Aku mengangguk. Memangnya adik siapanya? Tanyanya lagi. Anum saya. Aku tak mampu menjawabnya. Aku bingung harus menjawab apa. Tak mungkin juga aku jujur jika aku istrinya. Maaf, Dik, kalau adik gak ada keperluan. Sebaiknya adik pergi dari sini, usir satpam padaku. Klaim anu. Saya mau ketemu pemilik kantor ini, jawabku gugup. Pak Rafli L. Tanyanya. Aku mengangguk. Memangnya adik siapanya? Tanyanya lagi. Anum saya. Aku tak mampu menjawabnya. Aku bingung harus menjawab apa. Tak mungkin juga aku jujur jika aku istrinya. Maaf, Dik, kalau adik gak ada keperluan. Sebaiknya adik pergi dari sini, usir satpam padaku. Tapi Pak, saya disuruh datang ke sini sama menjelaskan. Kamu ini ngeyel ya? Saya bilang kalau kamu gak ada keperluan dengan Pak Bos. Sebaiknya kamu pergi, jangan buat saya kasar. Pak Satpam mengusirku dengan suara lantang dan kasar, matanya melotot. Aku sungguh takut hingga kurasakan mataku panas. Ada apa ini? Seseorang datang menghampiri kami. Ini Bu, gadis ini katanya. Mau ketemu Pak Bos, tapi ketika saya tanya dia siapa, dia malah gelagapan. Jelas saja saya usir, dia jawab. Pak Satpam menjelaskan pada wanita itu. Aku terus menundukkan kepalaku karena air mataku menetes. Aku malu dan takut. Wanita itu mendekat padaku. Dia sepertinya sedang mengenaliku. Loh, Anita, ucapnya. Aku langsung mengangkat wajahku. Kulihat Kak Vera di depanku. Ternyata itu Kak Vera. Kamu ngapain di sini? Kok nangis? Tanya Kak Vera. Om Rafli suruh aku datang bawain bekal makan siang, Kak.
Tapi aku bingung harus jawab apa ketika satpam bertanya, siapa aku? Hiks aku, Kamiando lagi menahan tangisku. Ya ampun, kasihan sekali kamu, Kak Vera memelukku. Aku menangis di pelukannya, wanita ini sangat baik. Kak Vera merogoh saku celananya, lalu menghubungi Om Rafli. Memintanya untuk turun menemuiku. Sebentar ya, Rafli akan segera kemari. Kak Vera mengusap lembut rambutku. Aku mengangguk. Kamu ini, kenapa bentak-bentak dia? Kak Vera memarahi si satpam. Loh, memangnya dia ini, siapa bu? Saya gak kenal, tanya si satpam gugup. Sebentar lagi Pak Bos datang, dia yang akan jelaskan. Kamu diam di situ, jawab Kak Vera lantang. Tak lama kemudian, Om Rafli datang. Ada apa Ver? Tanyanya. Anita nangis, dia takut gara-gara dimarahi sama si satpam. Jawab Kak Vera, melepaskan pelukannya. Apa? Om Rafli terdengar murka. Berani sekali kamu membentak dia. Kamu tahu nggak dia siapa? Dia istri saya. Om Rafli memarahinya dengan berkacak pinggang. Maaf Pak. Saya nggak tahu itu istri Bapak. Saya kira dia cuma iseng datang kemari. Saya minta maaf Pak. Satpam meminta maaf pada Om Rafli. Dia tampak ketakutan. Saya maafkan kamu untuk kali ini. Tapi kalau nanti terjadi lagi, saya gak akan sungkan buat pecat kamu tanpa aba-aba. Ancam Om Rafli keras. Baik Pak, jawab satpam ketakutan. Kembali ke tempat kerjamu. Perintah Om Jason lagi. Baik, satpam langsung pergi setengah berlari ke tempat semula. Om Rafli mendekatiku, dia meraih pipiku dan menghapus air mataku. Lalu memelukku erat. Maaf ya. Saya kira kamu belum datang, makanya saya nggak nunggu kamu di sini. Harusnya tadi kamu kasih tahu saya. Pasti saya akan turun, ucap Om Rafli. Aku takut Om. Aku juga malu, ucapku masih terisak. Sudahlah, nggak usah takut lagi ya. Yok masuk, ajak Om Rafli. Aku berjalan dengan digandeng. Om Rafli Kak Vera berjalan di samping kami. Tiba-tiba di dalam semua orang memperhatikan kami. Om Rafli membawaku ke hadapan semua orang. Dia meminta salah satu stafnya untuk memanggilkan semua karyawan dan juga staf di perusahaan itu. Aku tak mengerti apa yang akan Om Rafli lakukan, tapi aku tak berani bertanya. Aku hanya diam berdiri mematung di sampingnya. Karena perintah Om Rafli, semua orang kini berkumpul di lantai dasar. Mereka juga tampaknya tak mengerti dan tak tahu apa yang akan dilakukan oleh suamiku. Setelah memastikan semua orang berkumpul dan tak ada yang sedang sibuk, Om Rafli mendeham. Dia tampaknya akan mulai berkata, "Saya minta maaf karena saya meminta kalian untuk berkumpul di sini hari ini. Maaf jika di antara kalian masih ada yang sedang sibuk. Saya mohon kalian memberikan sedikit waktu untuk mendengarkan penjelasan dari saya." Om Rafli memulai. Semua orang menyimak. Begini, saya ingin mengumumkan sebuah rahasia besar yang selama ini saya sembunyikan. Saya merahasiakannya bukan karena sebuah aib atau semacamnya, tetapi memang waktunya belum tepat untuk saya mengatakan kepada kalian semua tentang ini. Tapi hari ini, saya bertekad untuk mengungkap semuanya di depan. Tapi hari ini, saya akan mengakui sebuah rahasia yang selama ini saya sembunyikan. Klaim bahwa saya sudah menikah dan istri saya adalah Larissa. Gadis yang sedang saya gandeng, tutur Om Rafli. Menjelaskan kepada semua orang dengan menggenggam tanganku. Jelas saja penjelasan Om Rafli itu membuat mereka tercengang. Mereka tak percaya dengan pengakuan Om Rafli. Kulihat mereka saling berbisik satu sama lain. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi aku yakin mereka sulit untuk mempercayai pengakuan dari Om Rafli. Jangan berpikir aneh-aneh. Jangan berpikir kalau saya menikahi seorang bocah Xena hanya karena sebuah kesalahan atau mungkin kalian pikir hamil di luar nikah dan sebagainya. Itu tidak benar sama sekali. Kami menikah murni secara hukum dan agama. Kami resmi menikah sekitar 4 bulan lalu. Kenapa saya menyembunyikan status saya?
Sebenarnya saya ingin jujur selama ini, tapi saya memikirkan tentang status istri saya yang masih SMA. Saya takut itu akan mengganggu statusnya sebagai pelajar dan juga saya. Takut kalian akan berpikir bahwa saya ini seorang pedofil yang menyukai anak-anak. Silakan kalian berpendapat apapun yang menurut kalian masuk akal dengan pemikiran masing-masing. Saya nggak akan mempermasalahkan opini kalian tentang kami, tapi terlepas dari itu, saya dengan tegas menyatakan bahwa status saya bukan seseorang single lagi. Saya sudah memiliki istri dan istri saya adalah gadis SMA. Jelas Om Rafli panjang lebar. Aku melirik ke arahnya. Kutatap dia dari arah samping dia begitu. Yakin mengakui hubungan kami di depan semua orang. Walaupun aku agak malu karena memang statusku masih anak SMA yang belum sewajarnya untuk menikah. Dengan pengakuan saya ini, saya harap kalian bisa menghargai istri saya walaupun saya bukan seseorang single lagi. Saya sudah memiliki istri dan istri saya adalah gadis SMA. Jelas Om Rafli panjang lebar. Aku melirik ke arahnya. Kutatap dia dari arah samping dia begitu. Yakin mengakui hubungan kami di depan semua orang. Walaupun aku agak malu karena memang statusku masih anak SMA yang belum sewajarnya untuk menikah. Dengan pengakuan saya ini, saya harap kalian bisa menghargai istri saya walaupun dia masih berstatus anak SMA. Saya ingin kalian bisa menghormati dia sama seperti kalian menghormati saya, tambah Om Rafli lagi. Mereka tak mengatakan apapun kepada Om Rafli. Mereka hanya menatap kami dengan terus berbisik bersama temannya. Aku yakin mereka sedang menatap aneh pada kami. Karena usia kami yang terpaut jauh dan juga secara fisik. Om Rafli sangatlah dewasa sementara aku masih terlihat seperti anak kecil. Apa yang bisa aku lakukan? Aku tak bisa protes. Rafli memang mungkin seharusnya sejak awal hubungan kami dipublikasikan secara umum agar orang-orang tak berpikiran negatif tentang kami. Mereka mulai berbondong-bondong menyalami kami dan mengucapkan selamat atas pernikahan kami. Mereka bilang mereka turut bahagia dengan status baru Om Rafli, ya. Walaupun aku tak tahu apakah mereka memang benar-benar mengucapkan selamat atau mengejek kami. Tetapi aku tak peduli. Yang penting hubunganku dan Om Rafli sudah diketahui semua orang. Setelah mengumumkan tentang hubungan kami, Om Rafli membawaku ke lantai 20, di mana ruang kerjanya berada. Aku menurut dan mengikutinya dengan patuh. Aku tak berani melawan ataupun menolak. Sesampainya di ruangan kerja Om Rafli, Om Rafli memintaku untuk duduk di sofa yang tersedia sebagai tempat duduk para tamu yang menemuinya. Aku meletakkan bekal makan siang yang aku bawa di atas meja, lalu membukanya. Aku yakin Om Rafli sangat lapar. Wah, anak nih, saya udah gak sabar pengen makan dari tadi, ucap Om Rafli dengan mata berbinar. Aku sengaja masakin makanan kesukaan Om, supaya Om bisa makan dengan lahap, ucapku. Makasih ya sayang, kamu selalu memanjakan lidah saya. Kami makan bersama menikmati bekal makan siang yang aku bawa. Om Rafli selalu tampak lahap memakan masakanku. Meskipun aku tak tahu apakah masakanku enak atau tidak, tapi dia tak pernah protes. Sa, kamu tetap di sini aja ya. Nanti kita pulang bareng. Saya pulang sore kok, ucap Om Rafli. Oke Om, jawabku. Kamu tunggu sebentar ya.
Saya keluar dulu, jangan kemana-mana. Saya nggak akan lama pinta Om Rafli. Pria tampan bul itu kemudian keluar meninggalkan aku sendirian. Aku tak berani kemana-mana. Aku hanya berjalan-jalan di dalam ruangannya. Melihat selisih ruang kerja Om Rafli yang sangat bersih dan rapi. Saat aku sedang berjalan-jalan di dalam ruang kerjanya, aku melihat figura foto yang terletak di dalam lemari kaca. Aku memperhatikan dengan seksama foto-foto itu. Ada sekitar 5 buah figura foto yang di dalamnya berisi foto Om Rafli dengan seorang wanita. Klaim yang tampaknya sudah berumur sekitar 40 tahunan. Mereka mulai berbondong-bondong, menyalami kami dan mengucapkan selamat atas pernikahan kami. Mereka bilang mereka turut bahagia dengan status baru Om Rafli, ya. Walaupun aku tak tahu apakah mereka memang benar-benar mengucapkan selamat atau mengejek kami. Tetapi aku tak peduli. Yang penting hubunganku dan Om Rafli sudah diketahui semua orang. Setelah mengumumkan tentang hubungan kami, Om Rafli membawaku ke lantai 20, di mana ruang kerjanya berada. Aku menurut dan mengikutinya dengan patuh. Aku tak berani melawan ataupun menolak. Sesampainya di ruangan kerja Om Rafli, Om Rafli memintaku untuk duduk di sofa yang tersedia sebagai tempat duduk para tamu yang menemuinya. Aku meletakkan bekal makan siang yang aku bawa di atas meja, lalu membukanya. Aku yakin Om Rafli sangat lapar. Wahai anak nih, saya udah gak sabar pengen makan dari tadi, ucap Om Rafli dengan mata berbinar. Aku sengaja masakin makanan kesukaan Om, supaya Om bisa makan dengan lahap, ucapku. Makasih ya sayang, kamu selalu memanjakan lidah saya. Kami makan bersama menikmati bekal makan siang yang aku bawa. Om Rafli selalu tampak lahap memakan masakanku. Meskipun aku tak tahu apakah masakanku enak atau tidak, tapi dia tak pernah protes. Sa, kamu tetap di sini aja ya. Nanti kita pulang bareng. Saya pulang sore kok, ucap Om Rafli. Oke Om, jawabku. Kamu tunggu sebentar ya. Saya keluar dulu, jangan kemana-mana. Saya nggak akan lama pinta Om Rafli. Pria tampan bul itu kemudian keluar meninggalkan aku sendirian. Aku tak berani kemana-mana. Aku hanya berjalan-jalan di dalam ruangannya, melihat selisih ruang kerja Om Rafli yang sangat bersih dan rapi. Saat aku sedang berjalan-jalan di dalam ruang kerjanya, aku melihat figura foto yang terletak di dalam lemari kaca. Aku memperhatikan dengan seksama foto-foto itu. Ada sekitar 5 buah figura foto yang di dalamnya berisi foto Om Rafli dengan seorang wanita. Klaim yang tampaknya sudah berumur sekitar 40 tahunan. Lalu di foto lainnya, aku melihat Om Rafli berada di tengah-tengah di antara pasangan suami istri. Aku meyakinkan bahwa itu adalah orang tua Om Rafli karena wajah mereka sangat mirip. Pintu ruangan Om Rafli terbuka, suamiku masuk. Dia tersenyum ke arahku yang masih berdiri di depan lemari kaca miliknya. Oh, apa ini foto orang tua Om? Tanyaku menunjuk foto yang baru saja aku lihat. Iya, itu Mommy sama Daddy, mereka mertua kamu, jawabnya. Dia mendekatiku, membuka lemari kacanya, dan mengambil foto itu. Ini foto waktu saya kuliah semester akhir saat itu. Mommy yang minta untuk berfoto bersama. Saya pikir mungkin memang saat itu Mommy sudah mempunyai firasat bahwa beliau akan meninggal, jelas Om Rafli. Mommy-nya Om Rafli cantik ya, dadinya juga ganteng. Pujiku menatap wajah mereka yang... Iya,
Mommy memang cantik. Daddy dulu pernah cerita kalau dia sangat sulit untuk mendapatkan Mommy karena Mommy banyak disukai laki-laki. Kalau Daddy gantengnya ya kayak saya. Hahaha, jawab Om Rafli tertawa pelan. Aku tersenyum lebar mendengar jawaban Om Rafli. Om Rafli kemudian menyimpan kembali foto itu ke dalam lemari kaca. Dia menuntunku untuk duduk di sofa kembali seperti tadi. Saya beliin kamu cemilan. Kamu bisa ngemil selama saya bekerja. Terus, kamu juga bisa mainin HP kamu biar gak bad. Ucap Om Rafli, menunjukkan sekantong plastik berisi camilan beraneka ragam yang tadi dibelinya saat keluar. Aku mengangguk patuh. Om Rafli duduk kembali di meja kerjanya. Aku membuka sebuah camilan coklat dan melahapnya. Aku selonjoran di sofa sambil memainkan ponselku. Bosan? Aku menoleh ke arah suamiku yang masih sibuk bekerja itu. Matanya sangat fokus menatap layar laptop di depannya. Karena sangat bosan, aku berjalan ke arah Om Rafli. Aku mendekatinya. Dia mendongak melihat ke arahku. Aku tanpa basa-basi naik ke atas pangkuannya. Aku memeluk tubuhnya erat. Saya lagi sibuk loh. Kamu ini ganggu aja, ucapnya pelan. Bosan Om? Bosan cuma main HP, terus jawabku. Aku mau duduk di sini ya, boleh. Aku meminta izin padanya. Terserah kamu gadisku, kamu biasanya juga nggak pernah izin. Selalu melakukan apapun sesuka kamu. Memangnya saya bisa melarang kamu? Canda Om Rafli dengan senyum lebar. Aku tersipu malu mendengar candaan Om Rafli itu. Aku menarik kepalaku dari atas bahunya, lalu aku menatap wajahnya dari dekat. Om Rafli yang sedang fokus pun menjadi buyar, dia menatapku juga. Pandangan kami bertemu, dia menatap kedua mataku. Aku tanpa basa-basi langsung mendaratkan ciumanku di bibirnya. Om Rafli membalasku, tangan-tangannya bergerak mengusap penggutku lembut. Buat sekarang boleh, ya aku ganggu, ucapku. Om Rafli hanya tersenyum, aku tahu, dia juga menginginkan aku. Kami kembali berciuman mesra. Aku seolah seperti seorang gadis yang nakal menggoda om-om. Tapi aku suka melakukannya dengan Om Rafli. Karena dia adalah suamiku, dan dia adalah pria yang berhak atas jiwa dan ragaku. Aku sangat mencintainya, dan aku tak ingin berpaling darinya.